Satu kata buat pelaku kelitih. Hidup tenang ya. Itu gitu. Jadi dia nggak, ya kalau misalnya kita ditembak mati juga ya udah langsung mati kan ya. Kalau sekarang nih baru meresahkan banget ya kelitihnya. Kelitih itu nyawa hilang, nyawa melayang, nyawa orang melayang gitu. Dia belum 20 tahun ke atas, masih sekolah. Kasian loh kamu tuh, kasihan orang tua juga. Halo, aku Amir. Nama aku Nata. Nama aku Nurisa Azrinawati Sudarto. Nama aku Neta. Nama aku Ica. Nama saya Elsie, bisa dipanggil El. Aku masih berusaha menyelesaikan skripsiku di tahun-tahun terakhir. Kegiatan sekarang lagi bekerja. Kegiatannya sekarang kuliah. Kegiatannya sekarang bekerja. Profesi aku sekarang bekerja. Saya kuliah sambil kerja. Yang aku denger sih, katanya dulu tuh kelitih itu sebagai biar anak-anak ini bisa masuk ke geng dulunya geng sekolah, terus lama-lama kok jadi banyak ya. Sementara yang geng sekolahnya itu tuh udah nggak aktif, yang setauku. Terus dan alumninya juga bilang udah nggak ada kok geng itu gitu. Terus kayaknya sih anak-anak kelitih ini anak-anak yang baru masuk sekolah dan pengen diakui sebagai geng sekolah itu, tapi mereka nggak punya wadah. Menurutku ya, karena aku juga tidak tahu sebenarnya asal usulnya kayak gimana, tapi beberapa temanku ya sempat cerita kalau itu emang sudah dilanggengkan dari zaman dulu, dari zaman anak-anak sekolah, anak-anaknya terbentuknya geng-geng di sekolah terus untuk nunjukin bahwa powernya mereka di situ gitu. Ya ajang keren-kerenan sih, tapi sialnya anarki gitu. Kenapa ada fenomena kelitih ini? Menurutku itu kayak penyakit yang ada di masyarakat, terutama untuk umur-umur cari jati diri seperti itu. Jadi kayak masih bisa diobati sebenarnya. Pertama karena anak-anak remaja pengen dibilang keren. Awalnya kan setahu aku kelitih itu kan bahasa aslinya ngelitih, yang artinya cuman pengen jalan-jalan malam cari angin. Cuman akhirnya ada tren yang mengakibatkan anak-anak muda kayak mengganti dari ngelitih jadi kelitih, dan akhirnya kayak jadi bahasa kasarnya kayak mengambil nyawa orang. Kalau menurut aku itu udah turun menurun ya kayak gitu ya. Udah kayak dibilang nggak bisa hilang lah. Udah turun menurun banget kayak gitu. Mungkin menurutku ya anak-anak zaman sekarang yang masih muda-muda gitu, dia ini kayak pengen cari biar aku keren ngapain ya kelitih. Tapi jatuhnya kalau menurutku sendiri sih malah dia kayak psikopat gitu sih. Sebenarnya sih enggak, karena jaraknya deket, tapi banyak banget kejadian kelitih di daerah arah aku pulang ke kosan. Jadi ya lumayan was-was sekarang. Was-was sih iya, cuman karena udah biasa pulang jam segitu dari SMA, jadi ya udah nggak apa-apa gitu. Dulu sih enggak ya, cuman ketika ada kejadian 2 hari yang lalu tuh jadi kayak semakin was-wasnya tuh makin bertambah, nggak seperti biasanya kayak gitu. Was-was banget sekarang ya, karena baru ada isu kelitih. Terus kalau dulu itu nggak terlalu was-was, soalnya kan belum sebanter sekarang isunya. Pasti, apalagi Jogja dari zaman aku kuliah ya sudah terlalu sering mendengar berita-berita ya kelitih ya itulah. Was-was sih, apalagi sekarang ya lagi maraknya kelitih kan, tambah was-was banget. Menurutku ya sebenarnya kalau misalnya kayak mau pulang malam, usahain nggak sendirian aja sih. Lebih ke jamnya, kalau misalnya udah tahu pulang jam 4, jam 5, mendingan sekalian nunggu habis subuh terus baru pulang. Kalau misalnya emang nggak bisa, aku biar lebih safety tuh biasanya naik gokar dibanding harus pulang motoran sendiri jam-jam segitu. Aku setuju, aku juga sempat beberapa kali ngelihat itu di medsos, di Twitter. Aku lihat ada banyak yang bikin hashtag Jogja Darurat Kelitih, dan
yang aku masih mengherankan sebenarnya kenapa orang masih ngasih argumen kayak tapi kalau misalnya kita bikin ini trending topik kayak gini nanti orang jadi takut ke Jogja gini-gini. Ya apa kabar kita yang tinggal di Jogja gitu loh? Apa kabar kita yang keselamatan itu sangat-sangat terganggu sedang kita punya kegiatan banyak di luar, kegiatan yang penting dan harus ngerasa tidak nyaman gara-gara itu. Karena memang kalau sekarang nih baru meresahkan banget ya kelitihnya. Jadi kayak isu tagar itu kayak satu bentuk ekspresi atas keresahan kelitih itu. Setuju sih, mungkin karena ngelihat dan temen sendiri kejadian 2 hari yang lalu, setuju banget. Setuju banget. Lagi marak banget kan kayak gitu, mau percaya nggak percaya ya setuju. Apalagi udah kejadian juga kan kayak gitu, jadi percaya banget. Setuju. Setuju sih. Karena makin kesini tuh makin random gitu loh sasarannya. Aneh banget kayak orang jalan nggak tahu apa-apa tiba-tiba dikenain atau apa. Kalau kelitih enggak, tapi aku akhir tahun aku kena begal payudara. Aku jam setengah 4 pagi aku habis nganterin temenku itu di daerah Palagan, terus dan kejadiannya cepet. Itu aku nggak berani bawa motor selama 2 mingguan dan nggak berani lewat situ juga. Kalau kena kelitih sendiri enggak, cuman dulu pas SMA sering papasan di jalan waktu mau pulang kayak gitu, papasan dari sekolah rombongan bareng kayak banget gitu. Sering aja ketemu. Alhamdulillah belum, cuman hampir aja kena. Tapi alhamdulillah nggak kena sih. Mau ambil uang di ATM padahal juga belum malam banget, sekitar jam 12 lah. Kepepet mau ambil uang di ATM, ternyata di belakang ada gerombolan orang bisa dibilang bocil lah ya. Bawa senjata tajam terus lari pakai motor pulang. Gak jadi ambil uang. Aku sendiri nggak pernah, tapi teman-temanku ada 3 orang yang pernah kena. Jadi itu sekitar 2 hari yang lalu, aku kan kerja di Jalan Damai. Jadi ada 2 karyawan di tempat kerja aku yang memang ada kebutuhan pergi keluar. Ternyata ketika keluar gang di tempat kerja aku itu, dia dikelitih sama 2 orang anak SMA. Dan tangan sebelah kirinya itu kayak kena sayat gitu, sekitar 5-7 cm gitu sih. Kalau aku sendiri alhamdulillah belum pernah kena kelitih. Tapi kalau temen itu kemarin baru aja beberapa minggu yang lalu dia hampir kena bacok di bagian sini leher. Tapi udah bisa menghindar pakai tangan. Itu sekitar mau subuh. Aku waktu itu sempetnya diikutin dan untungnya berhasil bisa sampai langsung masuk ke perumahan gitu. Padahal itu sebenarnya nggak di jam yang rawan juga, itu masih sekitar jam 11-an gitu. Dan berarti aku mikirnya ya emang nggak ada jam untuk hal kayak gitu. Walaupun dominannya itu ada di jam 12 sampai pagi gitu. Mungkin akan efektif. Sekarang ada aplikasi yang namanya Zenly, ada aplikasi yang namanya Find My. Kenapa nggak digunain gitu loh buat orang tua supaya tahu anaknya tuh di track kemana kayak gitu loh. Kalau efektif sih belum tentu karena tergantung orangnya juga. Tapi apa ya? Kadang tuh orang itu kalau belum nemu titik jerahnya pasti dia akan mengulangi hal itu gitu loh. Apalagi mungkin nih ada beberapa orang yang ketika kelitih gitu bisa ngenain orang. Oh aku seneng, aku bisa ngenain orang nih kayak gitu. Percuma, jadi kayak mau dibimbing apa kayak gimana pun, didamping kayak gimana pun, tetap aja pasti dia kalau ada celah pasti dia akan ulangin hal itu lagi gitu. Nggak akan efektif kalau menurut aku. Soalnya kayak gitu udah emang namanya bisa dibilang pergaulan lah ya. Nah, kan kalau semisal dari orang tua juga nggak bisa ngawasin anaknya 24 jam. Tapi kalau nyalurinnya dari orang tua itu nggak bakal efektif. Soalnya apalagi bisa dibilang orang kayak gitu tuh yang baru seneng-senengnya mereka ngikutin kelitih. Hitungannya kayak cuma pengen dibilang, aku sangar. Udah cuma gitu doang. Padahal mereka nggak tahu
efek samping dari semuanya itu tuh apa? Menurut aku nggak efektif sih, karena kelitih itu kan anak-anak remaja ya, dan itu akan bisa dirubah ketika dia mau dari dalam diri dia sendiri untuk stop melakukan istilahnya kelitih gitu. Kalaupun dibilang di konseling atau mungkin pengawasan orang tua, sedangkan mereka melakukan kelitih itu di luar dari pengawasan orang tua, menurutku itu nggak efektif sih. Menurutku itu akan efektif jika dibarengi dengan lingkungan sekitarnya juga dukung gitu. Kalau enggak ya itu akan percuma sih kayak gitu, karena mereka kan sebenarnya itu cuman mencari jati diri. Kemudian nanti kalau lingkungannya mendukung kayak oh bagus nih kamu ada perkembangan gitu, nanti dia mesti akan jadi lebih baik. Tapi kalau lingkungannya enggak ya itu kayak percuma aja sih. Ya apapun impactnya kan kita semua selalu berharap itu impactnya positif. Kecil pun impact positifnya itu kan tetap progres. Ya semoga kedepannya akan ada selalu perkembangan lagi untuk menanggulangi kelitih itu. Ditelanjangin terus diarak rame-rame. Dikebiri. Nggak dihukum tapi harusnya diobati. Hukuman sama sih. Kalau di penjara sih kayaknya kurang sih. Nyawa balas nyawa sih. Satu kata buat pelaku kelitih. Hidup tenang ya. Lerenong. Kasian loh kamu tuh, kasihan orang tuamu juga kalau kamu kelitih gitu. Boleh bahasa kasar nggak sih kak? Tolol. Gak manusiawi. Fuck you. Sakit.